Adaptasi Tonali di Milan terbantu oleh Frankesi. Sandro Tonali mengaku adaptasinya dengan formasi baru di AC Milan sangat terbantu oleh kehadiran Frankesi, yang dianggapnya sebagai pemain yang sangat cerdas. Tonali baru musim ini merapat ke AC Milan. Ia didatangkan dari Brescia dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Adaptasi Tonali di Milan terbilang cukup bagus. Performanya dari hari ke hari membaik, dan ia pun kerap dipercaya oleh Pioli untuk menjadi pemain inti Rossoneri. Sejauh ini ia sudah menjadi starter sebanyak 16 kali di Milan di pentas Serie A. Total pada musim ini ia telah bermain sebanyak 20 kali bagi Rossoneri. Saat ini AC Milan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Sandro Tonali biasanya bermain berdua dengan Frankesi di pos gelandang bertahan. Sebelumnya, Tonali sendiri berbiasa bermain dengan skema 4-3-3. Ia memang mengaku cukup akrab dengan skema 4-2-3-1. Namun adaptasinya sangat terbantu oleh kehadiran Frankesi. 3 tahun lalu saya bermain dalam formasi ini. Saya ingat sebagian. Setelah 3 tahun dengan formasi 4-3-3, pada awalnya agak sulit. Tetapi saya beradaptasi karena ini adalah kereta yang harus saya naiki, kata Tonali kepada Milan TV. Bermain dengan Casey sangat membantu. Ia memahami Anda dan banyak membantu Anda di lapangan, ungkapnya. Ia memahami momen yang berbeda-beda. Ia sangat cerdas, puji Tonali. AC Milan baru saja bermain melawan Napoli di pekan ke-27 Serie A 2020-2021. Duel berlangsung di San Siro. Sandro Tonali juga ikut bermain di pertandingan tersebut. Ia berlaga selama 90 menit. Namun sayangnya Sandro Tonali tidak bisa menghindarkan AC Milan dari kekalahan itu. Napoli mencuri kemenangan dengan skor 0-1 berkat gol dari sematawayang Matteo Politano. Zlatan Ibrahimovic comeback di laga AC Milan versus Manchester United. AC Milan ditunggu laga sengit di tengah pekan nanti. Mereka akan menjamu Manchester United di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa pada musim ini. Di leg pertama, AC Milan berhasil menahan imbang MU di Old Trafford dengan skor 1-1. Jadi mereka hanya perlu memastikan MU tidak mencetak gol di San Siro untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Sky Sport mengklaim bahwa Rossoneri akan mendapatkan tambahan tenaga di laga ini karena Ibrahimovic dikabarkan sudah bisa bermain. Menurut laporan tersebut, Ibra saat ini sudah pulih sepenuhnya dari cedera. Sang striker gaek itu sudah beberapa hari terakhir absen di squad Milan karena sang striker mengalami cedera. Dilansir dari Football Italia, penyerang berusia 39 tahun itu telah kembali berlatih bersama rekan setimnya pada hari Selasa 16 Maret 2021 pagi waktu setempat. Dengan situasi ini, Zlatan Ibrahimovic pun bisa tampil membela Milan menghadapi MU yang merupakan mantan klubnya. Ibra sendiri sebelumnya menderita cedera saat AC Milan menghadapi AS Roma di lanjutan Serie A Italia pada akhir bulan lalu. Sejak saat itu ia sudah absen di 3 laga Liga Domestik dan 1 laga Liga Eropa. Namun laporan itu mengklaim bahwa Pioli belum memutuskan apakah Zlatan akan jadi starter di laga ini. Sang manajer ingin melihat kondisi Zlatan Ibrahimovic dalam beberapa hari ke depan. Ia ingin memastikan Ibrahimovic benar-benar fit sebelum bermain. Jadi ia baru memutuskan apakah Ibrahimovic bermain atau tidak H-1 sebelum pertandingan. Usai kalah dari Napoli, 2 bintang AC Milan dihukum komisi disiplin. Laga melawan Napoli di lanjutan Serie A Italia pada hari Senin 15 Maret 2021 dini hari terbukti menghadirkan sejumlah nasib buruk bagi AC Milan. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan Pioli itu harus rela dipermalukan tamunya berkat kekalahan 0-1. Meski kekalahan itu tidak menurunkan posisi Rossoneri dari peringkat 2 klasemen sementara Serie A Italia.
AC Milan kini terancam disalip oleh Juventus yang ada di peringkat ketiga. Pasalnya, si nyonya tua kini hanya tertinggal 1 poin dari Rossoneri. Usai mengalahkan Cagliari 3-1. Juventus berpeluang besar mengkudeta AC Milan karena mereka masih menyimpan 1 laga tunda melawan Napoli. Meski demikian, masalah bagi AC Milan yang timbul dari laga melawan Napoli kemarin masih belum berakhir. Pasalnya, dilansir dari Football Italia, 2 bintang Rossoneri kini dijatuhi hukuman dari Komisi Disiplin Serie A Italia akibat perbuatan mereka di laga itu. Penyerang Ante Rebic resmi dijatuhi larangan bermain sebanyak 2 laga akibat kartu merah yang ia terima di laga tersebut. Ante Rebic diketahui melontarkan kata-kata tidak pantas kepada wasit Fabrizio Pasqua. Sementara itu, hukuman kedua dijatuhkan kepada kiper andalan Rossoneri, Gianluigi Donnarumma. Sang penjaga gawang dinilai bersalah atas tuduhan melemparkan ancaman dan menunjukkan sikap menyerang kepada Napoli. Meski begitu, Donnarumma tetap bisa membela AC Milan di laga berikutnya di Serie A Italia karena tidak dijatuhi larangan bermain. Sang penjaga gawang mendapatkan hukuman berupa denda yaitu 10.000 euro atau sekitar 171 juta rupiah. Seperti yang kita ketahui, di laga tersebut Donnarumma memang diketahui melabrak bangku cadangan Napoli selesai laga berakhir. Ia juga sempat menyebut salah seorang anggota staf Partenope sebagai preman. Aksi Donnarumma sendiri diredam oleh kapten Napoli, Lorenzo Insigne, yang juga rekannya di timnas Italia. Insigne kemudian mendampingi Donnarumma meninggalkan lapangan. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa luapan emosi Donnarumma terjadi karena ia mendapatkan provokasi dari pihak Napoli. 3 bintang juga siap kembali tampil lawan MU. Kembalinya Zlatan Ibrahimovic pun memperbesar kemungkinan Rossoneri untuk menyingkirkan MU. Seperti diketahui, Ibra tampil apik dengan torehan 16 gol dari 21 laga di semua kompetisi. Sementara itu, kabar baik lainnya adalah pahlawan Milan di leg pertama, yaitu Simon Kjaer juga siap tampil menghadapi MU. Sebelumnya, ia diistirahatkan saat Rossoneri dibekap oleh Napoli di Serie A Italia pada hari Senin 15 Maret 2021 kemarin. Dan kabar baik bagi AC Milan pun tidak berhenti di situ. Selain 2 pemain yang sudah dipastikan bisa tampil kembali menghadapi MU, yakni Ibra dan Kjaer, tim asuhan Pioli ini juga berpotensi diperkuat kembali oleh 2 andalan lini belakangnya, yakni Alessio Romagnoli dan David Calabria. Seperti yang kita ketahui, baik Alessio Romagnoli dan David Calabria juga absen saat menghadapi Napoli di Serie A Italia. AC Milan dapat 1 tambahan amunisi. Jelang laga melawan MU, Milan mendapatkan tambahan amunisi. Gelandang bertahan mereka Ismail Bennacer akan kembali membela Rossoneri. Bennacer sendiri sudah beberapa pekan terakhir absen dari skuad AC Milan. Sang gelandang mengalami cedera otot, sehingga ia sudah absen sejak pertengahan Februari yang lalu. Namun melalui akun Twitternya, Bennacer mengunggah foto yang menunjukkan ia sudah berlatih bersama skuad AC Milan. AC Milan versus Manchester United, menang atau tersingkir. Laga panas babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021 akan tersaji saat MU bertandang ke San Siro. Laga ini tak pelak menjadi laga hidup dan mati kedua tim. Pasalnya di pertemuan pertama, kedua tim mampu bermain imbang 1-1 lewat gol dari Amad Diallo dan Simon Kjaer. Hasil ini sejatinya hasil yang sangat tanggung. Mungkin bagi AC Milan hasil ini cukup memuaskan, karena Rossoneri sudah mengantongi 1 gol tandang sehingga hanya butuh hasil 0-0 untuk lolos. Akan tetapi, MU tidak akan begitu saja menerima hasil 0-0. Sehingga akan berusaha mencetak gol cepat agar sama-sama mengantongi gol tandang.
Alhasil AC Milan tidak bisanya berpatokan pada meraih hasil imbang. Kedua tim harus sama-sama bermain untuk menang dengan skor berapapun dan mengindahkan hasil imbang. Diyakini kedua tim akan menurunkan skor terbaiknya di laga ini. Apalagi para pemain pilar yang absen di leg pertama akan kembali. Kunci untuk menentukan pemenang di laga ini sendiri ada pada tim yang berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Itu mengapa skor 1-1 terbilang tanggung. Andai saja AC Milan yang berhasil mencetak gol terlebih dahulu, MU mau tidak mau harus menang dengan 2 gol atau lebih. Sedangkan bila MU yang lebih dahulu mencetak gol, maka AC Milan harus mencetak 2 gol atau lebih untuk menambah perbedaan agregat gol. Namun sebelum itu mari kita bahas tentang statistik MU dan Milan. Milan cuma menang 2 kali dalam 7 laga terakhirnya di Liga Eropa dan selalu seri dalam 3 laganya yang terkini. Milan kalah 3 kali dan cuma menang 2 kali dalam 9 laga terakhirnya di semua kompetisi. Milan selalu kebobolan 1 gol dalam 3 laga kandang terakhirnya di semua kompetisi dan selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 3 laga kandang terakhir Milan di semua kompetisi. Sedangkan MU cuma kalah 1 kali dalam 11 laga tandang terakhirnya di Liga Eropa. MU tidak terkalahkan dalam 13 laga terakhirnya di semua kompetisi, tapi cuma menang 6 kali. MU selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 6 laga terakhir MU di semua kompetisi. Dia tidak terkalahkan dalam 12 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Lalu siapakah yang akan lolos di laga ini? Akankah AC Milan yang diuntungkan karena bermain di kandang? Atau justru Manchester United yang meneruskan tren positifnya?